Alhamdulillah terhadir di depan kita Ibu Rektor dan Bapak Sekretaris Institut Teknologi Bandung. Baiklah, mengawali pertama dalam perspektif ini ada beberapa kegiatan yang sedang ITB laksanakan. Pertama, untuk besok ada sidang terbuka khusus, juga kegiatan 100 tahun ITB tadi di TPRI yang akan malam akan ditayangkan pukul 7 secara nasional, dan juga peresmian tile naming dalam rangka 1A 1T. Apa itu? Nanti akan dijabarkan oleh beliau-beliau ini. Baiklah, mengawali acara pertama, silakan Ibu Rektor untuk membuka konferensi ini dan dilanjutkan oleh Sekretaris Institut Profesor Wijaya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Kawan-kawan, mohon maaf menunggu agak lama tadi. Jadi Bapak Ibu, Saudara, kawan-kawan sekalian, acara pada siang hari ini tile naming itu merupakan bentuk reward ya atau penghargaan kepada para donatur ITB yang telah menunjukkan perhatian kontribusi yang besar kepada ITB ini. Nah, tile naming seperti yang dilihat di depan kita itu semacam monumen kecil yang menunjukkan bukti ya, membuktikan bahwa kita itu dapat bersama-sama. Menunjukkan juga besarnya perhatian dan dedikasi alumni dan masyarakat lain, terlebih khususnya kontribusi alumni ITB terhadap alma maternya. Ya. Sebenarnya dukungan alumni terhadap alma mater bukan saja secara finansial tile naming ini, jadi banyak sekali kontribusi alumni, perhatiannya, tapi saat ini kita memperingati penghargaan khusus dalam tile naming. Jadi dengan segala kerendahan hati kami sangat berterima kasih penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkontribusi, yang nama-namanya tercantum dalam kita nyebutnya itu tile ya Pak ya, tile ya. Sebenarnya dalam undak-undakan tangga ya, undakan tangga. Menurut saya ini sangat keren ya. Suatu hari saya ingin nama saya ada di sana juga, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi semoga Allah yang membalas dengan melipat gandakan amal baik Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada Wali Amanat ITB, Bapak Ibu MWA yang menginisiasi acara fundraising 1A 1T atau 1 abad 1 triliun untuk Dana Lestari ITB. Nah, Dana Lestari ITB ini kami insya Allah amanah dalam memanfaatkan, mengelolanya, karena semuanya akan dikelola oleh suatu badan yang kami sebut dengan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari atau BPUDL, yang ketuanya adalah Bapak yang ada di depan saya ini, Pak Dedi Priatmojo. Nah, jadi beliau adalah mewakili ITB untuk menjaga amanah dari Bapak Ibu sekalian. Kegiatan kita juga didukung oleh teman-teman Salam Ganesha, alumni ITB muda yang bersemangat, berdedikasi tinggi, melakukan kampanye, banyak kegiatan-kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh kawan-kawan Salam Ganesha. Terima kasih ya teman-teman Salam Ganesha. Walaupun mereka ini terkendala aktivitasnya karena wabah, tetapi saya lihat sendiri bahwa teman-teman Salam Ganesha ini terus bekerja produktif untuk ITB. Dan juga terima kasih kepada Ikatan Alumni, baik yang di pusat maupun di daerah. Bahkan sekarang ini banyak dibentuk Ikatan Alumni ITB di luar negeri. Jadi sangat besar perhatian dari para alumni, kepeduliannya kepada ITB. Jadi akhir kata 100 tahun momen ITB ini
yang juga sebenarnya jangan lupa ya kawan-kawan semua, ini bukan hanya saja 100 tahun ITB, tapi 100 tahun pendidikan tinggi teknik di Indonesia yang jumlahnya sudah 1.300 lebih, Pak. Jumlahnya besar, tetapi kualitasnya dan karya-karyanya masih harus ditingkatkan. Juga ITB memiliki tanggung jawab untuk menghela pengembangan kemajuan PTTI ini. Jadi besok insya Allah kita memperingati momen bersejarah. Kawan-kawan di Sekretaris Institut atau Sekretariat Institut, Pak Wijaya dan kawan-kawan, Bu Naomi ini sudah bekerja sangat keras untuk memeriahkan acara kita bersama. Jadi dengan nama Allah yang Maha Kuasa kami nyatakan bahwa file naming Rotunda ITB batch ke-1 ya, sebagai salah satu monumen bakti masyarakat terhadap ITB kita resmikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali mungkin kita bisa mulai dengan sesi tanya jawab dari rekan-rekan wartawan. Silahkan. Sudah berapa lama Badan Pengelola ini ada? Kemudian bisa dimanfaatkan apa saja sih oleh mahasiswa Dana Lestari ini? Terima kasih. Kebetulan saya ditugasi oleh Bu Rektor untuk kabinet sekarang untuk menjabat sebagai Kepala BPODL. Sebelumnya saya juga aktif di SBM, kebetulan kelompok keahliannya Business Risk dan Finance, jadi agak pas lah ya, cocok lah. Jadi BPUDL sendiri, Badan Pengelola Usaha Dana Lestari ITB, itu merupakan gabungan dua unit dulu namanya, SUK dan SKD. SUK adalah Satuan Usaha dan Kekayaan, itu mengelola perusahaan-perusahaan yang ada di bawah ITB. Dan satu lagi lah SKD, Satuan Kekayaan dan Dana, itu mengelola semacam dana lestari yang ada di ITB. Masing-masing unit ini sudah sejak tahun 2012-an lah, sejak PTNBH lah pertama. PT BHMN ya, waktu itu pertama kali dibuat. Udah dibuat, kemudian tahun 2014 mulai dapat restrukturisasi baru dan dijadikan satu. Kira-kira itu secara sejarah hingga sampai sekarang. Nah, terus apa yang aktivitas yang kita lakukan, intinya adalah menggabungkan dua aktivitas utama tadi. Yang pertama adalah bagaimana kita juga mengawasi ataupun mengelola ya, sekaligus untuk membuat regulasi kira-kira bagaimana kita mengembangkan unit-unit usaha profesional ya, yang profesional yang ada di ITB. Satu lagi juga kita mengawasi bagaimana kita mengelolaan tentang dana lestari di ITB. Nah, apa sih dana lestari? Dana lestari itu adalah semacam kita punya pool ya, di mana masyarakat siapapun bisa membantu ITB lewat menyumbangkan dananya. Dan dana ini syaratnya satu, nggak boleh habis. Yang kita manfaatkan adalah dana setelah itu dikelola. Dan bahkan bukan hanya itu aja, kita dituntut untuk mengembangkan dana ini. Ya, policy-policy yang dikembangkan di ITB antara lain misalnya kalau kita dana ini berhasil dikembangkan, itu 40% dana hasil pengembangannya harus dimasukkan kembali ke dana lestari. Sehingga apa? Pokok dana itu kan selalu berkembang dan manfaatnya akan semakin lama akan semakin bertambah. Itu kira-kira secara umum seperti itu. Dan apa yang sudah dimanfaatkan untuk apa saja macam-macam Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Pertama tentunya untuk membantu aktivitas Tridharma perguruan tinggi di ITB. Jadi hasil itu setiap tahun memang kita setorkan ke ITB ya, dan itu silahkan digunakan untuk entah itu pengembangan penelitian, pendidikan, untuk beasiswa dan lain-lainnya. Ya, dan ini sudah berlangsung cukup lama dan bahkan terakhir kemarin Bu ya, mungkin belum ada yang tahu juga bahwa kita juga dana hasil kelolaan BPDL terutama untuk membantu memitigasi COVID, kita juga langsung transfer ke ITB sebanyak 2 miliar di hasil dana kelolaan kita untuk membantu aktivitas mitigasi COVID. Dan ini akan terus kita lakukan sehingga apa? Kita bisa memberikan manfaat ya pada ITB. Dana-dana masyarakat seperti Bu Rektor sudah sampaikan, kita akan kelola secara amanah. Ya. Berikutnya adalah kita akan menjadikan badan ini sebagai sesuatu yang lebih dipercaya lah. Ya, kita ingin bahwa ini standar internasional, bahkan kita dalam waktu dekat kita akan membantu namanya ada investment committee. Ya, kita juga ajak orang-orang yang alumni-alumni kita yang sudah hebat-hebat itu untuk memberikan masukan kita juga kira-kira bagaimana pengelolaan yang baik dan bagaimana kalau ada potensi segala macam arah kemana, dan kira-kira seperti ini yang kita lakukan. Jadi akan kita buat terbuka sehingga apa, semua orang bisa lihat bahwa dana ini digunakan untuk apa saja dan kita jamin uang itu akan amanah. Selamat siang Bu Rektor, saya Rani dari Pikiran Rakyat Bu. Untuk peringatan ke 100 tahun ITB ini apa sih programnya nanti ke depan akan seperti apa, terutama untuk prestasi ITB di tingkat global.
pas kemarin-kemarin rame soal MEOA ITB itu ada juga ya di grup-grup surat terbuka kekecewaan terhadap dari alumni terhadap peringkat ITB kok hanya sekitar 370 sekian gitu. Menurut sejumlah alumni itu kok cuma segitu gitu seharusnya. Nah itu apa Bu rencana ke depan di 100 tahun ini? Makasih. Tadi pertanyaan ada beberapa ya. Yang pertama tentang apa yang mau dilakukan 100 tahun ya. Ya, jadi saya dilantik Januari, sudah memiliki program 5 tahun yang pada intinya adalah transformasi organisasi ITB. Jadi konsepnya adalah ITB 100 tahun sudah berkarya semaksimal mungkin dan juga banyak yang kontribusi kita, tetapi untuk 100 tahun ke depan tantangannya berbeda dan pasti lebih kuat lagi ya, tantangannya lebih besar lagi, sehingga ITB ini perlu bebenah internal gitu ya. Jadi tidak ada masalah, tetapi kita harus memperkuat lagi pondasinya gitu ya. Jadi pondasinya tuh diperkuat sehingga nanti di akhir masa jabatan kami yang 5 tahun, penerusnya itu bisa lebih berlari. Ya salah satunya tadi ya ranking. Ranking itu banyak diskusinya. Ya kami anggap itu sebagai bahan introspeksi saja ya, bahwa ranking ITB itu di 313 kalau nggak salah Pak ya. Nah di 313 sebenarnya ada peningkatan dari tahun lalu ya walaupun sedikit. Nah jadi ranking itu adalah salah satu indikator. Sebenarnya ada indikator-indikator lain ya yang kalau kita mau menilai sesuatu kinerja suatu institusi sebesar kita gitu ya, tetapi betul bahwa angka tersebut mungkin belum memuaskan bagi kita semua ya, tetapi itu adalah PR dan tentunya dengan perbaikan-perbaikan internal tadi, transformasi yang akan itu adalah kerja yang sangat kerja besar ya, melakukan transformasi ya, kerjaan yang mungkin silent tidak terlihat tetapi membutuhkan fokus sinergi dari semua kawan-kawan ini tadi ya Pak Dedi dan sebagainya gitu. Jadi harapan saya teman-teman yang kami ajak untuk bekerja bersama itu dapat mewujudkan transformasi perbaikan fondasi ITB dalam 5 tahun ke depan sehingga penerus kami dapat lebih berlari lagi begitu. Nah tadi yang kedua mengenai apa ya politik ya barangkali. Nah wajar ya saya pikir alumni ada yang berpendapat A, B gitu ya, asalkan kita berdemokrasi secara beretika. Itu yang kita ingin tekankan. Ya, jadi baik alumni maupun kita yang berada di dalam, apalagi ITB ini sering menjadi panutan ya, sering terlihat kita berbuat salah sedikit bisa besar ceritanya dan seterusnya. Justru posisi itu adalah posisi advantage buat ITB. Jadi kami memohon, mendorong kepada teman-teman semua, silahkan kita berpendapat, kita berpolitik, tapi kita harus menjadi contoh, menjadi agent of change, bahwa kita harus berdemokrasi dengan beretika. Terima kasih. Jadi memang ITB melihat bahwa ranking itu perlu, ya. Tapi itu bukan satu-satunya, bukan tujuan, ya. Jadi kita anggap saja itu atau kami berpikir bahwa ranking itu adalah bahasa pergaulan, ya. Jadi kalau ditanya, Bu Rektor ranking berapa? Nah, kalau rankingnya kurang tinggi kan rasanya agak gimana gitu ya ngejawabnya ya. Nah tapi kami justru dalam rangka 100 tahun ini, jadi kita punya tema yang berjudul inovasi dalam pertumbuhan berkelanjutan. Ini jadi semacam refleksi juga buat kami untuk melihat apa yang sudah terjadi, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang harus kita lihat ke depan serta apa yang mesti kita lakukan, ya. Jadi cara melihat ke depan juga beda-beda, ya. Jadi kami punya sekitar 25.000 mahasiswa, kita punya pegawai sekian, kita punya guru besar sekian, kita punya dosen sekian. Dari segi jumlah mungkin kita berbeda dengan beberapa universitas besar, ya. Nah itu juga yang membuat ITB juga punya problem dan punya potensi tertentu, ya. Dan saya yakin banyak perguruan tinggi juga berusaha untuk menjadi yang terbaik, ya.
Saya kira tadi apa yang disampaikan Bu Rektor itu menggarisbawahi lagi bahwa ke depan memang diperlukan sebuah sinergi ya. Jadi tadi dalam rangkaian ulang tahun ke-100 ITB dan sekaligus 100 tahun pendidikan tinggi teknik di Indonesia, beliau Bu Rektor menyampaikan bahwa kita ini sedang bertransformasi ya. Perubahan-perubahan ini kita lakukan untuk menyediakan ke depan agar penerus kami nanti bisa berlari ya. Jadi bisa saja memang hambatan-hambatan itu sulit ya, seperti sekarang ini ya. Ini benar-benar sebuah disrupsi ini ya, dengan adanya pandemi ini yang mendisrupsi semua aspek kehidupan secara global. Belum pernah ada rumusannya, belum pernah ada benchmarking ya. Jadi pandemi ini membuat kita juga merenung, wah ternyata kita nggak bisa selalu nikmat, nggak bisa selalu nyaman. Kita harus selalu bergerak, kata kuncinya tadi transformasi. Nah kami sebetulnya mengajak semua elemen bangsa, termasuk juga di lingkungan kami, termasuk juga alumni, tadi catatannya adalah silahkan berbeda pendapat, berdemokrasi itu saya kira juga bagian dari tuntutan kehidupan modern ya. Tapi kita harus beretika, kita harus bertanggung jawab, dan kita sama-sama membangun dan berkontribusi buat bangsa negara. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Baik, jadi Bapak Ibu, jadi setelah kemarin itu minggu lalu 26 Juni dicabut PSBB, berarti kita secara resmi ini sudah berada di dalam masa AKB, adaptasi kebiasaan baru. Nah sebelum itu terjadi di ITB juga kami sudah mulai melakukan beberapa persiapan ya. Jadi memang institusi pendidikan ini sangat rentan ya, terutama untuk menjamin bahwa bagaimana mahasiswa yang datang dari segenap pelosok tanah air itu memang tidak membawa atau tidak terjangkiti itu ya. Nah, buat kami ini sesuatu yang luar biasa ya. Jadi ini sulit sekali memang. Tapi kita harus mengantisipasi. Jadi kami punya prinsip. Prinsipnya ini seperti yang sekarang dikerjakan oleh tim wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan. Yang pertama itu kita berupaya agar learning objective yang merupakan janji kami kepada bangsa itu tetap terjamin ya. Jadi peserta didik mahasiswa itu memang akan memiliki kualitas dan kemampuan serta kapabilitas yang kita ingin jaga. Karena itu menyangkut nama baik universitas. Kedua, well-being. Well-being itu kesehatan tentunya ya. Kami punya mahasiswa, kami punya tenaga pendidikan, kami punya dosen, kami punya guru besar. Mereka itu adalah aset kami yang harus kita jaga. Kita tidak mau salah langkah, kita tidak mau menyebabkan adanya klaster baru ya. Jadi kami sangat mengerti sekali bahwa bahkan pemerintah kota pun sangat berhati-hati untuk mengambil keputusan kapan institusi pendidikan itu boleh dibuka. Beberapa contoh di Korea, di Jepang, di Belanda ya. Mereka buka ternyata ditutup lagi ya. Dan ini kalau sudah terbuka ada klaster baru ini sulit sekali ya. Oleh karena itu kami juga memiliki tim khusus ya, Bu Rektor ya. Kami punya namanya tim Satgas COVID-19 yang selalu berkoordinasi hampir setiap 2 hari sekali untuk memantau bagaimana Kota Bandung, bagaimana provinsi. Ya. Oleh karena itu kami memang sudah menyiapkan berbagai skenario yang kami anggap itu paling bisa untuk kapan kita membuka kampus. Nah, intinya di dalam periode setelah tanggal 26 Juni kemarin hingga nanti mungkin sekitar 2 bulan, kami meminta setiap unit lingkungan ITB itu untuk menyiapkan rencana rinci terkait pembukaan kampus yang akan dilakukan bertahap ya di masa adaptasi kebiasaan baru. Ya. Kami belum bisa bilang kapan dibuka, tapi kami di dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini sudah mulai merinci, sudah mulai menganalisis, sudah mulai mensimulasi, serta menimbang-nimbang risiko yang bakal mungkin terjadi. Ya. Dan kalaupun ada risiko itu, bagaimana antisipasinya. Nah ini yang buat kami penting. Karena kami nggak bisa bergerak sendiri, kami harus bergerak, harus bersama-sama, bersinergi dengan kota, dengan provinsi. Ya. Nah oleh karena itu, saya bisa sampaikan bahwa
hingga saat ini kami berada dalam tahap untuk melakukan penyusunan rencana rinci terkait rencana pembukaan kampus nanti. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan Bapak Baim tadi ya. Terima kasih. Selanjutnya mari kita saksikan untuk peresmian tile naming oleh Rektor ITB yang telah mempersiapkan untuk pengguntingan pita sebelah sana. Bismillahirrohmanirrohim. Kami resmikan pekerjaan tile naming ITB. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh pihak yang berkontribusi.